Disorot media Vietnam, pelatih Cina Taipei U23 akui kekuatan skuad arahan Sintayong. Erick Thohir desak pemain keturunan hubungi dirinya. Alasan Sintayong saat ini lebih fokus ke timnas Indonesia U23. Jadi, simak berita Timnas Space selengkapnya. Disorot media Vietnam, pelatih Cina Taipei U23 akui kekuatan skuad arahan Sintayong. Timnas Indonesia U23 baru saja menjalani laga perdananya di kualifikasi Piala Asia Grup K. Dalam hal ini, skuad Garuda Muda menghadapi tamunya yakni Cina Taipei U23. Pada laga yang digelar di Stadion Manahan Solo ini berjalan cukup seru, di mana kedua pelatih saling mengeluarkan skuad terbaiknya. Pertandingan ini pun membuat pelatih Cina Taipei U23, Zheng Tailin, memberikan reaksinya. Pelatih berusia 41 tahun ini menyoroti kemampuan skuad Garuda Muda yang dinilai cukup baik. Bahkan, Tailin menyebut stabilitas yang dimiliki oleh timnas Indonesia U23 lebih baik daripada skuadnya. Pelatih U23 tersebut juga mengaku sudah memaksimalkan timnya untuk meredam serangan skuad arahan Sintayong. Bahkan dirinya mengatakan bahwa timnas Indonesia U23 menjadi salah satu tim di grup K yang paling ditakuti. Kami tahu Indonesia ini tim kuat, tim tuan rumah juga. Mereka unggulan di grup ini. Kami sudah memberikan yang terbaik di pertandingan ini, ujar Zheng Tailin. Pelatih berusia 41 tahun ini pun mengatakan bahwa ia sebelumnya hanya mengharapkan keajaiban ketika melawan timnas Indonesia U23. Di samping itu, pertandingan ini juga merupakan laga terakhir dari skuad arahan Zheng Tailin di kualifikasi Piala Asia U23 ini, di mana mereka di laga pertama mengalami kekalahan cukup telak atas Turkmenistan U23 dengan skor 4-0. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong sebelumnya juga mengaku masih buta dengan kekuatan Cina Taipei U23. Hal itu lantaran masih mendapatkan sedikit informasi dari sang lawan. Hal tersebut membuat pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya memantau pertandingan antara Cina Taipei ketika melawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo pada 6 September kemarin, yakni demi memantau kekuatan lawan. Terlepas dari hasil pertandingan ini, laga yang mempertemukan timnas Indonesia versus Cina Taipei di kualifikasi Piala Asia U23 ternyata juga disoroti oleh negara tetangga yakni Vietnam. Melalui medianya, mereka menyebut bahwa timnas Indonesia U23 memiliki keunggulan besar dibandingkan Cina Taipei U23. Pasalnya, tim lawan membawa pemain yang sebagian besar berstatus mahasiswa. Dalam artikel ini juga bahkan menyebutkan skuad Garuda Muda pantas menang atas Cina Taipei U23. Alasan Sintayong lebih fokus ke timnas Indonesia U23. Pertama, kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 merupakan ajang penting untuk timnas Indonesia U23. Pasalnya, skuad Garuda Muda belum pernah tampil di Piala Asia U23 sejak bergulirnya ajang 2 tahunan ini. Hal tersebut membuat Sintayong lebih memilih fokus untuk menangani timnas U23 dibandingkan timnas senior di FIFA Matchday. Terlebih Garuda Muda memiliki peluang besar untuk lolos pertama kalinya karena berisikan oleh pemain-pemain potensial. Kedua, tembus ke Olimpiade 2024. Selain bertekad untuk tampil di Piala Asia U23 Qatar, PSSI juga memberikan target untuk Sintayong membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Nantinya setelah juara grup dan 4 run-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 ini berhak melaju ke putaran final di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Sementara itu, Piala Asia U23 2024 menjadi jalur menuju Olimpiade 2024 Paris. Finalis dan peraih tempat ketiga berhak menjadi wakil Asia di ajang tersebut. Tentunya pelatih asal Korea Selatan ini akan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk mencapai target ini.
Ketiga, persiapan Piala Asia 2023. Sintayong memiliki jadwal padat pada awal tahun depan. Pasalnya, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Menangani Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 membuat Sintayong bisa dengan mudah menjadi pemain yang akan dibawa ke Timnas Senior. Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Rizky Ridho hingga Pratama Arhan menjadi pemain yang akan dipantau performanya selama kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini. Erick Thohir buka peluang tambah pemain naturalisasi. Sebagaimana diketahui, JIZ beberapa hari lalu diperkenalkan Erick Thohir melalui unggahan Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, pria berusia 53 tahun ini memberikan keterangan yang seakan PSSI ingin menaturalisasi sang pemain. Hal tersebut membuat kalangan pecinta sepak bola tanah air menjadi ceria. Di samping itu, Erick Thohir memberikan keterangan lanjutan soal naturalisasi JIZ tersebut. Ya, kita kembali yang selalu saya tekankan, pemain naturalisasi pemain Indonesia sama. Buat kita selama memang mau membawa merah putih, hatinya merah putih. Kalau JIZ gabung mempertebal stok pemain kita, dan juga para bek kita hari ini sudah banyak yang di atas 30. Ini yang harus kita tambah stoknya. Jelas ex-presiden Inter Milan tersebut. Sebagaimana diketahui, memang stok pemain belakang Timnas Indonesia saat ini sudah menyentuh usia kepala 3. Jordi Amat sudah menginjak 31 tahun. Kemudian Farudin Arianto juga sudah 34 tahun. Sementara JIZ sendiri saat ini masih berusia 23 tahun. Pemain Venezia ini pun juga bermain sebagai bek tengah. Lebih lanjut, Erick Thohir mengaku bahwa PSSI membuka pintu yang lebar bagi pemain keturunan yang berminat untuk dinaturalisasi. Dirinya menawarkan pemain bersangkutan untuk menghubunginya langsung. Tentu dengan terbukanya Erick Thohir untuk menaturalisasi pemain keturunan membuat aura positif para supporter Timnas Indonesia. Mereka juga mendesak PSSI agar mencari pemain keturunan yang berposisi sebagai striker. Sebab hingga saat ini skuad Garuda belum memiliki striker yang memiliki kualitas jempolan. Mengingat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 semakin dekat.